Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai eh, topik pembelajaran kita hari ini terkait pemeriksaan penunjang, ya, bagaimana peran kita dari tahap mana saja, kemudian terkait dengan spesimen nanti kita bahas di dalam topik ini. Sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, doa selesai. Pembelajaran di kelas ya, karena mungkin tidak efektif ya, keterbatasan waktu, sehingga ini merupakan pembelajaran untuk dua mata kuliah ya, dasar perawatan IDK dan sekaligus IDK ya, keterampilan dalam keperawatan dengan pemeriksaan penunjang ya. Tapi juga nggak buka, lupa saya tuh. Baik, pemeriksaan penunjang itu secara pengertiannya adalah pemeriksaan klinis ya. Jadi kita melakukan pemeriksaan klinis tentang respon individu, keluarga, pemerintah terhadap suatu masalah kesehatan dan proses kehidupan aktual maupun potensial. Jadi pemeriksaan penunjang itu pemeriksaan klinis yang memperkuat dari data yang sudah kita temukan, yang data tersebut bisa berasal dari subjektif ya, yang menjadi keluhan dari pasien secara subjektif ya, terlontar dari pasien. Nah, kita menyebutnya klien karena tidak hanya yang kita mengundang klien itu tidak hanya secara individu, tapi bisa jadi klien kita adalah keluarga atau masyarakat ya. Jadi selain data subjektif juga ada data objektif. Jadi apa yang sudah kita temukan misalnya di data objektif itu bisa diperkuat benar didukung dengan pemeriksaan penunjang ya. Benar kita temukan didukung dengan data-data secara klinis ya. Tujuan dari kita melakukan pemeriksaan penunjang adalah salah satu cara untuk menegakkan diagnosis. Karena mungkin kita dengan data subjektif, objektif tidak cukup untuk menegakkan diagnosis, maka butuh data yang lebih valid, real ya, sehingga kita menegakkan diagnosis dan masalah keperawatan yang muncul pada klien itu sendiri ya. Dipertimbangkan masalah keperawatan itu ada potensial ya, untuk dipertimbangkan berapa persen yang ditemukan yang mendukung keluhan dari pasien itu sendiri, sehingga kita mantap untuk menulis ini benar masalah keperawatan. Kemudian dianalisis kira-kira etiologinya apa ya, etiologinya jadi ada penyesuaian sehingga kita bisa menegakkan diagnosis ada problem dan etiologinya apa ya, seperti itu. Jangan sampai masalahnya masalah keperawatan atau problemnya benar masalah kebersihan tapi etiologi yang disampaikan keliru ya. Dari analisis data yang dilakukan tidak sesuai dengan data yang ditemukan ya, data sebelumnya nah itu kan lucu. Nah, ini bisa mengganggu dari tahap proses keperawatan berikutnya seperti hasilnya apalagi nanti implementasi salah nanti ya. Kemudian untuk memantau perjalanan penyakit, misalnya
diabetes mellitus, gitu. Diabetes mellitus, kestabilan gula darah, glukosa darah, ya bisa diikuti, ya. Sesuai permintaan, ya, sehingga bisa diketahui stabilan glukosa darahnya, ya. Terus kemudian seperti memantau hasil intervensi, seperti misal contohnya intervensi dari yang dilakukan kepada klien, ya, misalnya pemberian kalium, misalnya, karena kliennya itu hipokalium. Pemberian kalium, ya, sekian dosis, kemudian dicek lagi beberapa waktu kemudian untuk menilai kadar keberhasilan intervensi yang diberikan, ya. Kalau nggak dievaluasi, kita kan nggak tahu berhentinya kapan, ya, teratasi atau belum hipokalium itu, karena takutnya kelebihan, hipertensi juga menjadi masalah. Kemudian terakhir adalah membantu menentukan proposal, misalnya staging, kemudian misalnya asa abnormal dengan asa staging, kita lakukan staging, kita lakukan biopsi, kita nilai tingkat keberhasilan jaringannya. Terus kemudian kita bisa menentukan stage dari kankernya itu sendiri, sudah metastase dan sebagainya. Nanti kemudian bisa dinilai prognosa di sini adalah tingkat keberhasilan, ya, prognosis, ya, untuk menilai apa namanya tingkat kesembuhan dari suatu penyakit itu sendiri. Nah, peran kita itu bisa ditentukan berdasar pada tahapan dari pemeriksaan itu sendiri. Setidaknya ada 3 tahapan pemeriksaan, ya, 3 tahapan dalam pemeriksaan penunjang, ya. Jelas sebelum kita melakukan pengambilan spesimen itu ada tahap pra-instrumentasi, artinya ada persiapan, ya. Terus kemudian ada tahap berikutnya instrumentasi, tahap kerja, ya. Terus kemudian setelah itu juga ada pasca instrumentasi kita. Setidaknya di ketiga tahapan inilah peran kita akan lebih apa ya, terbaca, ya, apa saja yang harus diperhatikan sehingga hasil pemeriksaan spesimen nanti tidak namanya tidak bias, ya, atau bahkan buruk, ya. Nah, di tahap peran instrumentasi, peran kita yang utama yang terbaca yang bisa kita lakukan adalah jelas kita membaca instruksinya dulu, membaca advis dari dokter, sampel spesimen apa, ya, toh mungkin ada instruksi tambahan, cek di lembar permintaan formulir itu dan cek pelisian formulirnya apakah lengkap atau tidak. Seperti misal penting untuk melihat apa namanya tanda tangan dari dokter, ya. Kalaupun dokter menyuruh, ya, menyuruh lewat telepon itu juga bisa, ini harus segera ditandatangani sebelum 24 jam, ya. Kemudian ada persiapan alat dan bahan, jangan sampai alat dan bahan yang sudah kita siapkan ini keliru, ya, tidak sesuai dengan permintaan spesimen di dalam form permintaan itu, ya. Jangan sampai keliru atau bahkan kurang, ya. Kurang bisa mengganggu proses di tahap berikutnya, yaitu instrumentasi. Dan sampai sudah kita tancapkan, kita ambil darah, kita tancapkan speknya, kemudian ada yang kurang, ya, kan? Itu bisa mengganggu tingkat keberhasilan dari adapun
sekiranya pengambilan sampel itu biasanya ada beberapa hal yang harus disiapkan dari penderita, dari sisi kliennya itu sendiri sebelum tahap instrumentasi dilakukan, seperti misal persiapan penderita untuk puasa, ya. Ini dimaksudkan untuk misalnya contohnya pemeriksaan gula darah puasa, ya. Dipuasakan ya semalam, terus kemudian pagi-pagi diambil darahnya untuk pemeriksaan puasa misalnya. Atau kemudian ada obat, misalnya obat urus-urus, ya. Ada puasa diurus-urus juga, ya. Misalnya itu untuk pemeriksaan mungkin USG atau foto dari abdomen, ya. Ada bagian organ yang perlu lihat, ya, di dalam rongga abdomen, sehingga diperlukan puasa ditambahkan obat urus-urus, pencahar supaya bersih kolonnya, sehingga ketika pemeriksaan dilakukan itu tidak mengganggu kandungan dari citra yang akan dihasilkan. Seperti misal pemeriksaan ginjal itu bisa, kalau bersih bisa dilihat jelas ginjalnya, ureternya, bahkan kandung. Kemudian ada terkait dengan time, ya, terkait dengan waktunya, ya. Saat ini harus dilakukan saat kapan, dia, ya, terkait dengan apa ya, puncak misal puncak puncak produksi dari suatu hormon, ya, misalnya hormon garis, terus kemudian pemeriksaan kolesterol darah, ya. Terus kemudian terkait dengan posisi atau kondisi dari klien itu sendiri, mungkin ada keterbatasan gerak dari pasien klien itu yang tidak diketahui oleh dokter atau siapa, ya. Sehingga mungkin misalnya ronsen pseudotorak, ya. Ronsen torak misalnya pasien keterbatasan gerak oleh karena terpasang ventilator dan sebagainya. Nah, ini perlu perencanaan yang baik dari kita supaya gambar fotonya nanti itu bisa optimal, terbaca dengan baik, ya. Terbaca dengan baik, ya. Sehingga ada perencanaan dari kita ini bagaimana memposisikan pasien yang apa ya, yang representatif, kemudian tanpa mengganggu mungkin pernapasan dia dan sebagainya. Nah, instrumentasi peran kita yang perlu kita perhatikan lagi adalah tekniknya pengambilan. Jadi teknik pengambilan sampel. Mungkin barangkali kita juga perlu mengecek, ya, terkait prosedur standar di dan sampel entah apa di unit atau rumah sakit tersebut, ya. Karena walaupun bagaimanapun mereka tiap rumah sakit juga punya standarnya sendiri masing-masing, ya. Walaupun secara prinsip itu bisa jadi sama, ya. Kita perlu mengecek supaya tidak menjadi faktor yang mengganggu hasil dari pemeriksaan sampelnya nanti. Kemudian berikutnya ada teknik-teknik pemeriksaan sampel tertentu yang membutuhkan keahlian-keahlian yang lebih advance, yang misalnya pengambilan darah arteri untuk pemeriksaan PGA, atau bahkan pemeriksaan HB Sahli, ya, itu butuh keterampilan tertentu, ya. Kemudian di tahap berikutnya adalah pasca instrumentasi. Peran kita yang perlu kita perhatikan adalah penanganan sampel, ya. Kita harus memperhatikan penanganan sampel tidak hanya di saat akhir saja, pada saat transportasi, tapi juga pada waktu mendapatkan sampel itu, misalnya darah, ya.
sampel darah dimasukkan ke sesuai vakuteiner, tabung vakuteiner yang akan diperiksakan. Nah, itu kan ada zat antikoagulannya ya. Jadi cara mencampurnya, berapa jumlah cc darah yang bisa dimasukkan di situ itu harus diperhatikan ya, supaya hasil yang akan diperoleh itu benar-benar menggambarkan kondisi dari pasien itu sendiri. Kemudian setelah kita menerima hasil ya, jelas kita tuliskan hasil pemeriksaannya ya. Tidak semua hasil pemeriksaan itu dibutuhkan di dalam melakukan problem atau menegakkan diagnosis ya, tidak semua. Jadi misalnya ya, pasien hipokalemi, jelas yang diperlukan adalah kadar dari kaliumnya itu sendiri ya. Mungkin juga ada natriumnya ya, sehingga kita bisa melihat langsung fokus ke masalah yang terganggu dari lab dari pasien itu sendiri ya. Nah, jenis-jenis pemeriksaan darah, ada darah lengkap. Nah, biasanya kita mencari angka yang ini ya, yang abnormal ya. Darah lengkap itu misalnya seperti pemeriksaan HB, hematokrit, trombosit atau platelet ya. Kemudian ada pemeriksaan kimia klinik, di situ ada SGOT, SGPT, albumin dan lain sebagainya. Hanya beberapa aja ya. Terus kemudian serum elektrolit ini yang penting ya, elektrolit yang 3 elektrolit ini ada natrium, kalium, dan klor. Kemudian analisis gas darah atau PGA, kita bisa melihat seluruh item hasil pemeriksaan PGA itu, karena semuanya bisa diinterpretasikan selanjutnya ya, sehingga ini untuk gas darah ini, hasil pemeriksaan gas darah ini berguna semua ya. Interpretasi berikutnya analisis asidosis dan kemudian kompensasinya ya, entah itu metabolik atau respiratory. Saya kira di selanjutnya itu saya kira sudah ada ya interpretasi dari nilai PGA di mata kuliah, keseimbangan cairan dan asam basa. Kemudian persiapan dan pengambilan spesimen. Di tahapan ini ya, ini bergantung pada spesimen apa yang akan kita ambil. Seperti misal darah. Spesimen darah pemeriksaan lab itu dapat diambil dari vena sebagai pilihan utama. Kemudian bisa lewat arteri ya, tapi yang terutama adalah vena. Kenapa? Karena lebih mudah mencarinya ya, minim traumatis ya, minim trauma daripada arteri ya, yang mana lebih dalam ya, kemudian perlu perlakuan khusus juga ya, di dalam lebih menyakiti ya. Tapi untuk diambil dari vena kapiler ya khusus untuk pemeriksaan tertentu aja. Dan arteri itu hanya untuk pengambilan arteri untuk analisis gas darah aja, gas analis ya. Kemudian darah kapiler terutama hanya untuk kondisi ketika kita menemukan klien neonatus ya, kemudian dewasa dengan darah yang diperlukan cuma sedikit ya. Misalnya untuk pemeriksaan darah perifer dewasa, seperti kita tahu misalnya gula darah ya, kemudian asam urat dan atau kolesterol.
Nah, di dalam pemeriksaan darah itu kita akan mengambil tabungnya. Yang mana di dalam tabung itu pasti punya zat antikoagulan. Nah, zat-zat antikoagulan itu disesuaikan ya dengan pemeriksaan yang tertentu ya, sehingga antikoagulan yang digunakan tidak mengganggu proses pemeriksaan ya, tidak mengganggu reagen-reagen yang diperlukan dalam pemeriksaannya ya. Misalnya ada antikoagulan EPA ini untuk pemeriksaan hematologi ya. Jadi kadarnya itu normal yang diperlukan dalam satu kontainer untuk pemeriksaan hematologi itu 1 mg per cc darah ya, per cc darah. Jadi kalau dia lebih dari kadarnya, jumlah darahnya itu lebih dari kadar etanya, maka bisa dikhawatirkan itu menyebabkan LED-nya turun kalau ada. Jadi kalau pas diperiksa LED dia angka LED-nya turun ya, dan nilai hematokrit juga turun. Nah, itu kalau kelebihan. Kalau misalnya etanya terlalu sedikit, jelas ya mikroagregasi ya. Ada mikroagregasi karena terjadi koagulasi, kemudian untuk hitung trombosit jadi turun dia. Kenapa? Karena trombositnya membeku ya. Pencampuran ETA dengan darah yang tidak sempurna bisa menimbulkan pembekuan darah ya, malah menimbulkan pembekuan darah. Jadi kayak nggak ada etanya gitu ya, padahal eta dibutuhkan untuk supaya darah tidak membeku ya. Kemudian ada heparin. Heparin ini antikoagulan yang biasa digunakan untuk pengambilan BGA. Dosisnya 20 unit dan darah hati-hati ya karena harganya mahal. Dan kemudian untuk heparin murni ya, heparin murni itu satu vialnya ya itu isinya 5 cc. 5 cc itu 25.000 unit ya. Jadi kalian harus menjadikan dioplos dulu heparin murni ini, menjadikan 1 cc itu 1000 unit. Caranya gimana? Ambil heparin murni itu 1 cc. 1 cc artinya isinya 5000 unit kan? 1 cc 5000 unit 1 cc, ambil 1 cc dioplos jadi 5 cc. Nah, itu nanti jadinya setelah di oplosan pertama itu 1 cc sama dengan berapa? 1000 unit. Nah, yang dosis yang kita butuhkan adalah 20 unit per cc darah. Artinya 1 cc pun masih 1000 unit. Nah, kan masih banyak toh. Nah, oplosan satu itu kita ambil lagi 1 cc. Kita oplos lagi jadi 5 cc. Oplosan kedua ya, yang semula 1 cc 1000 karena sudah diencerkan jadi 5 cc, maka 1 cc jadi berapa? Jadi 200 ya. Nah, oplosan kedua ini yang bisa boleh diambil ya, atau boleh dioplos lagi, terserah kebijakan prosedur penggunaan dari heparin ini di masing-masing unit. Nah, dewasa ini sepertinya sudah ada spek sendiri khusus untuk BGA. Jadi sudah ada heparinnya di situ. Jadi memudahkan kerja kita, nggak usah ngoplos heparin murni lagi. Setelah ngoplos itu juga jangan lupa mesti kasih label ya, kasih label. Oke.
Baik, berarti heparin. Berikutnya sodium sitrat. Sodium sitrat itu antikoagulan yang digunakan untuk pemeriksaan faal koagulasi. Kadar sitrat itu 3,4 sampai 3,8 gram per desiliter darah yang akan diperiksa. Ya, bila nanti koagulan, bila sodium sitratnya terlalu sedikit, jelas dong darahnya jadi. Kalau terlalu banyak, ini yang repot. Faal koagulasinya menjadi panjang. Jadi faal koagulasi itu kan memeriksa apa namanya faktor koagulasi dari darah pasien itu sendiri, ya, faktor pembekuan darah, ya, seberapa cepat sih koagulasinya, apakah ada gangguan atau tidak. Kalau ada gangguan mungkin bisa diperiksa, kan faktor pembekuan darah itu banyak faktor, ya, ada faktor 3 dan sebagainya. Nah, cara berikut adalah cara pengambilan darah vena, ya. Kasusnya di vena mediana pipi, septalis basilica, yang semuanya tiga ini ada di lengan, ya. Kemudian ada salis pedis, jadi di punggung kaki, ya, atau di apa namanya mata kaki, ya, sekitar mata kaki bagian dalam itu besar. Biasa orang shock itu biasa dicari di situ, ya, kalau untuk rehidrasi cairan, ya. Jarumnya bisa besar, ya, sehingga kalau rehidrasi bisa kan cepat masuk. Kemudian ada di vena temporalis, ya, dahi, kemudian metakarpal bisa, ya, di metakarpal di tangan, ya, punggung tangan. Kemudian alat yang kita butuhkan adalah seperti yang sudah kita praktikumkan di lab, ya. Kemudian jarumnya ukurannya venanya kecil, ya, biasa pakai jarum needle 2122, ya. Kemudian yang besar bisa 20, ya. Jadi disesuaikan dengan vena. Kalau bisa ambil di vena yang lebih mumpuni, yang kuat, yang besar gitu, ya, supaya tidak terjadi lisis ketika darah melewati diameter needle yang terlalu kecil. Ini prosedur pengambilan darah, kita semua sudah belajar, ya. Ambil tourniquet 10-15 cm, ya, dari darah yang akan menjadi tusukan, ya. Jangan lupa yang jarum yang runcing menyentuh kulit dulu, menghadap ke atas itu, ya. Deinfeksi kulit, ya, secara sirkuler dari dalam ke luar atau searah, ya. Kemudian tunggu hingga kering, ya, supaya tidak ada sisa kuman yang masih tinggal di situ oleh karena masih ada sisa air dari campuran alkohol 7%. Kalau pakai ini apa? Kalau pakai vena perifer itu usahakan pakai jari manis, ya. Jari manis, ya, itu lebih besar venanya atau jari tengah. Terutama dari jari apa namanya jari manis. Kenapa? Karena untuk perabaan megang sesuatu itu yang lebih besar dominan kerjanya adalah jari, tiga jari, ya, telunjuk, tengah, sama jempol. Di sini dilukai, jadi kan tidak ada trauma untuk menutup benda dan lain sebagainya. Kemudian derajatnya kita bisa sesuaikan sebenarnya sudutnya ini, ya. Makanya ada rentangnya, bahkan kurang dari 15 derajat pun bisa, ya kan. Jadi disesuaikan sebenarnya, ya, keberadaan vena itu di bawah kulit seberapa. Tourniquet dikendorkan pada waktu darah masuk sampai dibiarkan awal darah bisa cukup. Ya, ini menjadi pilihan opsional, ya, sebenarnya. Jadi kamu yakinnya atau nyamannya itu
ketika menghisap aspirasi darah, ya, itu tourniquetnya dilepas, dikendorkan dulu, atau tetap aja, ya. Ini opsional, ya, berdasar pada experience masing-masing, ya. Terus kemudian untuk pada saat selesai, ini tekan bekas tusukan dengan kapas, ya, dengan kapas alkohol, ya, ditekan beberapa waktu, ya, supaya perdarahan benar-benar berhenti. Pada kondisi tertentu, misalnya melepas melepas jarum infus itu seringkali harus lebih lama. Kenapa? Karena penggunaannya lama, ya, penggunaannya lama di situ. Terus belum belum mungkin misalnya, mungkin juga misalnya pasien memiliki gangguan pada laju endap darah atau faal koagulasinya memanjang, nah itu juga repot. Kadangkala itu waktu lama sekitar 5 menit untuk menghentikan perdarahan untuk bekas luka jarum infus daripada yang bekas suntikan untuk mengambil darah. Nah, ini yang kapiler untuk bayi baru lahir itu bisa dilakukan di tumit atau ibu jari kaki, ya, itu bisa di tumit, ya. Karena bayi baru lahir juga belum bisa menapak, ya, sehingga apa namanya ke apa namanya bisa dijangkau dengan needle, ya, belum terlalu tebal kulitnya, dan di situ ada vena juga yang lumayan besar. Anak-anak itu bisa di jari tangan 3-4, ya, itu di jari tengah dan jari manis. Kemudian dewasa juga. Nah, ini juga bisa dilakukan di cuping telinga, ya, cuping telinga. Dengan cara hangatkan lokasi pengambilan darah kalau memang bisa ingin apa namanya volume darah yang diinginkan itu agak banyak, ya, supaya uh, ada dilatasi perifer sehingga banyak darah yang akan dihasilkan, ya. Kadang kita cuma butuh apa namanya alkohol swab, ya, ini alkohol swab, kemudian lancet. Lancet itu jarum kecil yang biasa untuk nyetek itu loh, perusahaan apa GDA dan sebagainya. Habis di swab alkohol, terus kemudian ditusuk, ya, sama lancet steril, kemudian ditekan-tekan untuk biar darahnya keluar. Nah, penghisapannya bisa langsung ditampung, ditabung, atau perlu pipet. Oke. Darah arteri untuk BGA ini petugas harus terampil, ya. Lokasinya ada di pergelangan tangan, itu di arteri radialis, kemudian ada fossa cubiti di arteri brachialis di lengan, kemudian lipatan paha di femoralis. Untuk pengambilan darah arteri di radialis itu perlu pemeriksaan apa ya namanya, lupa ya. Jadi di pergelangan tangan ini ada 2 arteri, ulna sama radial, ya. Jadi perlu pemeriksaan apa lupa saya, ya. Jadi ditutup dulu, ya, ditekan 2 ini, ulna sama radial. Nah, sekian menit ketika sudah kelihatan pucat jari apa telapak tangannya, terus dilepas yang bagian ulna yang kelingking. Nah, kalau tidak ada gangguan di arteri ulna, itu tandanya nanti telapak tangan ini kembali nggak pucat, kembali merah. Nah, itu sudah cukup menjadi syarat kita bisa ngambil darah arteri di radialis ini, ya. Jadi kita untuk memastikan tidak ada gangguan di arteri ulna, ya, untuk memperfusi telapak tangan. Jarum yang dibutuhkan itu 18-20. Gauss untuk arteri besar, yang arteri kecil bisa boleh 23-25. Ini belajarnya nanti di keperawatan kritis saja, ya, untuk pikiran di mana tusukan jarum itu pada permukaan kulit itu derajatnya 60-90, ya.
bekas tusukan ditekan kurang lebih selama 5 menit. Ya. Terus kemudian ujung jarum nanti harus ditutup karet supaya tidak ada udara yang kesedot masuk. Ya, baik sengaja maupun tidak sengaja, karena bisa memanipulasi dari hasil. Nah, ini adalah batas waktu penyimpanan darah pada suhu kamar. Jadi apa namanya, sehingga darah itu masih layak untuk bisa diperiksa, ya. Untuk pemeriksaan trombosit darah itu nggak boleh lebih dari 1 jam, ya, di suhu kamar, harus cepat-cepat dikirim ke lab, ya. Jadi untuk pemeriksaan laju darah juga jangan sampai lebih dari 2 jam. Oke. Nah, ini menjadi dasar misalnya ada transfusi darah berupa PRC misalnya, paket red cell yang banyak mengandung komponen darah eritrosit ataupun HB. Nah, ini tidak boleh lebih dari setidaknya 4 jam kalau transfusi dalam satu bag itu. Ya, ya tergantung berapa bag yang mau dimasukkan, ya. Karena begitu sudah keluar dari bank darah, bagnya darah itu sudah kehitung tersimpan dalam suhu kamar, ya. Kecuali ada di ruangan ada kulkas khusus untuk menyimpan darah, ya, sehingga nggak di suhu kamar lagi dia, ya. Jadi ini adalah pada suhu kamar, ya. Pemeriksaan urin, di pemeriksaan urin itu bisa untuk melihat asam urat yang keluar lewat urin, ya. Jadi untuk pemeriksaan asam urat di urin itu perlu menampung urin 24 jam. Kemudian untuk bilirubin, ya, kita bisa memeriksa bilirubin dalam urin untuk mendeteksi penyakit obstruksi empedu, hepar, dan kanker hepar. Ya, jadi ada zat bilirubin. Oleh karena obstruksi ini dia bertransmigrasi, ya, artinya bebas ke sistemik sampai kemudian keluar, ya, melewati filtrasi kemudian terbuang di urin. Kemudian HCG, ya, kehamilan untuk deteksi adanya kehamilan. Jenis yang sama urin suatu, urin yang dikeluarkan suatu waktu sudah diperlukan pemeriksaan, ya. Entah nanti urinnya itu acak, ya, berupa steril atau non steril. Kalau urinnya steril biasanya perlu perlakuan khusus, bisa bisa pada pasien yang tidak terpasang kateter atau terpasang kateter. Nah, ini yang terpasang kateter misalnya pada pasien yang untuk ISK, ya, mungkin ada pus yang terdapat pada kateter misalnya. Nah, itu perlu biarkan kuman yang berada di urin, ya, sehingga urin yang diambil ada urin steril. Nanti bisa dibiarkan kuman apa yang ada di situ, kemudian didetek kuman apa, terus kemudian dokter bisa menilai kasih antibiotik apa yang sensitif terhadap kuman itu. Kemudian ada urin pagi, urin yang pertama dikeluarkan saat pasien tidur, kemudian urin postprandial, urin yang pertama dikeluarkan setelah pasien makan, ya. Kemudian urin 24 jam, urin yang dikumpulkan selama 24 jam. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri bagaimana prosedur pengumpulan spesimen urin, ya, jika pasien tanpa kateter urin dan pasien dengan kateter urin. Kemudian pemeriksaan feses bisa untuk menilai, ya, secara fisik warna, bau, konsistensi, lendir, adanya darah atau tidak, dan kemudian ada telur atau cacing, ya. Nah, nanti kemudian bisa dilihat bakterinya, ada salmonella di feses, ya, ada Shigella, Escherichia coli, dan atau Staphylococcus. Kemudian ada ini bisa dibaca sendiri bagaimana cara prosedur pengumpulan spesimen feses, ya. Dorsal recumbent, jadi pasien bergagah, ya.
Gagah dengan telapak kaki menyentuh bed ya sebagai tumpuan. Kemudian kita bawa apa namanya alat untuk gel pada jari, kemudian apa namanya penampung penampung botol penampung dari tinja ya, atau dibutuhkan spesimen feses steril misalnya untuk nanti dibiarkan kumannya pakai alat alat tertentu ya berupa apa namanya colok dubur ya, colok dubur ketika tambah terus kemudian jadi secara steril dimasukkan terus dikeluarkan terus langsung dimasukkan ke dalam tabung. Jadi dibiarkan kumannya untuk menilai untuk melihat dari apa saja untuk spesimen steril ini ya. Kemudian sputum udara lendir yang keluar dari bronki atau trakea, bukan dari mulut, hidung atau tenggorokan, yang itu bisa jadi adalah saliva. Gunanya untuk mengetahui hasil tahan asam dan mikroorganisme yang ada dalam tubuh pasien, pemeriksaan juga mengkaji warna, bau, konsistensi, dan adanya darah atau lidah. Misalnya pasien TB, ya, pasien TB seringkali batuknya juga mengeluarkan pink prop ya, sputum yang ada warna-warna pinknya yang itu berupa darah. Ada kerusakan jaringan pada parunya ya, pada pipi buku bagian pipi yang merusak jaringan paru, parenkim dari paru. Jadi pemeriksaan sputum itu menghasilkan tahan asam ya. Saya bahas tahan asam ya, PTA, misalnya PTA. Dewasa ini bisa diperiksa dengan lebih mudah lagi ya dengan TCM, hanya butuh waktu beberapa saat saja. Jadi TCM, tes cepat molekuler, itu menggunakan darah terus diperiksa dengan PCR ya. Nah, ini cara pengambilan darah ketika pasien tidak terpasang ETT ya. Ini prosedur untuk mengambil darah secara SPS karena 3 hari berturut-turut. Jadi hari pertama darahnya diambil pada saat sewaktu, kemudian hari kedua saat pagi, dan hari terakhir sewaktu. Jadi SPS sewaktu, pagi sewaktu. Dengan TCM cukup sewaktu sama pagi aja, sebagai pembanding. Nah, ini yang terpasang ETT ini harus dilakukan secara steril dan itu butuh keterampilan khusus. Biasanya pada pasien-pasien di ICU yang membutuhkan pemeriksaan darah secara steril, maka ini prosedurnya ya. Dibuatkan kateter, guntingnya juga steril, tangan handscoon juga steril, ya. Wadah spesimen juga harus steril. Terakhir terkait dengan radiografi. Jadi radiografi itu ada kaitannya dengan radiologi kan, ya. Jadi radiologi itu sebagai cabang ilmunya untuk melihat bagian tubuh manusia dengan menggunakan pancaran radiasi, ya, entah itu elektromagnetik maupun mekanik. Frekuensi yang dipakai berbentuk sinar X-ray, namun kemajuan teknologi modern memakai CT scan, MRI, terus ultrasonic, ultrasonografi itu ya, dan radioterapi oleh kedokteran. Radiografi, image yang diciptakan itu dengan X-ray. Yang pertama dengan radiografi itu yang berupa X-ray itu namanya radiografi ya. Jadi bisa melihat dari banyak struktur jaringan tulang dan lembut. Radiografi diproduksi oleh transmisi X-ray melalui pasien ke perangkat yang menangkap kemudian diubah menjadi gambar untuk didiagnosis. Jenis-jenisnya radiografi ada fluoroskopi,
dan angiografi, ya, di mana alat ini khusus untuk pencitraan X-ray, di mana fluoresen itu gambar tabung dihubungkan ke sistem televisi sirkuit tertutup, ya. Jadi secara real time, ya, itu bisa dilihat, ya, kondisinya secara real time ditampilkan di layar, ya. Biasanya kita butuh agen kontras yang ditelan atau disuntikkan ke tubuh pasien untuk menggambarkan anatomi, fungsi pembuluh darah, sistem genitourinary atau saluran pencernaan secara lebih jelas, ya. Terus kemudian agen kontras lain, ya, itu juga bisa diberikan secara oral atau dubur untuk evaluasi dari saluran pencernaan. Agen kontras itu adalah barium, gitu, ya. Tentu sebelum mau memasukkan bahan-bahan ini juga melalui prosedur-prosedur tertentu, persiapan-persiapan tertentu, supaya agen kontras ini hanya mampir sejenak di tubuh pasien hanya untuk keperluan penggambaran secara fluoroskopi angiografi ini, ya. Hanya itu saja. Terus kemudian segera dikeluarkan oleh tubuh dibantu dengan lewat paling banyak urin dan BAB, ya. Berikutnya jenis radiografi, ya, ini masih berupa zat kontras. Ada yodium yang bisa diberikan melalui oral, rektal, maupun intraarterial atau intravenous. Ada syarat-syarat tertentu. Kemudian CT scan. CT scan yang mungkin ini yang lebih jamak kita dengar, ya. Menggunakan X-ray dan dengan komputasi, pencitraan bisa menampilkan bagian tubuh per lapisan, ya. Media kontras sering digunakan untuk menggambarkan anatomi. Memungkinkan rekonstruksi 3D struktur dan seperti arteri dan Kemudian ada USG. MRI ini berupa slice, ya, USG, ya, cara real time tampil, ya. Baik, itu saja yang bisa saya berikan di topik bahasan kuliah ini untuk mata kuliah IDK dan KDK, ya. Saya kira itu saja. Kalau ada pertanyaan silakan dilemparkan ke forum diskusi tanya jawab di Aula Hebat. Baik, saya akhiri. Berikutnya mungkin jadi bahan TS, ya, untuk topik ini. Baik, saya akhiri. Saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf bila saya salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.